kan? Saatnya kita beraksi. Nah, semua warga sudah berkumpul nih. Karena panen bandeng memerlukan bantuan banyak orang Bolangers. Apalagi ditambak seluas 8 lapangan sepak bola seperti ini. Setelah air ditambak dikurangi, jaring mulai dirapatkan agar ikan terkumpul. Bolangers, aku lagi ikut panen bandeng nih. Banyak tuh lihat, loncat-loncat itu. Kira-kira berapa ya dapatnya hari ini? Ikuti aku terus yuk, ngebolang yuk. Ayo, wabut. Oh iya Bolangers, masa panen ikan bandeng setiap 6 bulan sekali. Nah, ikan sudah mulai terkumpul. Wah, banyak juga ya. Tapi tidak semuanya dipanen loh. Harus dipilih dulu sesuai dengan ukuran yang siap jual. Nah, Bolangers, kalau ikan-ikannya udah terkumpul begini, nanti dipilihi yang besar-besar dipindahkan ke sana dan keadaan masih hidup. Makanya paman-paman ini harus bergerak cepat sebelum ikannya mati. Oleh aki kilo gede yo. Lah kuwi apa sih kandokmu? Kandang. Faiz, ada-ada aja kamu. Ikannya sampai masuk ke dalam celana. Ayo lang. Gini. Lang, kok masuk lang. Oke, Pak, matur suwun nggih, Pak. Matur suwun. Ngebolang yuk. Nah, ini dia tempat pembuatan otak-otak bandeng khas Gresik milik pamanku Rashid. Setiap hari dibutuhkan 500 ekor bandeng untuk dibuat otak-otak. Sebelum dimasak, bandeng harus dibersihkan sisiknya terlebih dahulu. Lalu pisahkan bagian kulit dengan daging. Cara memisahkannya unik loh Bolangers. Cukup tusuk memakai bambu, tekan-tekan dagingnya, lalu tarik keluar. Walaupun terlihat mudah, tapi perlu keahlian khusus Bolangers. Ini dia daging bandeng yang sudah dipisahkan dengan kulitnya. Daging ini harus dicampur dengan telur dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Campur semua bahan, lalu aduk sampai kalis. Untuk membuat 500 adonan bandeng, paman memakai bantuan alat pengaduk untuk mempercepat pekerjaan. Masukkan adonan yang sudah jadi ke dalam kulit ikan. Harus pelan-pelan ya Bolangers, agar kulit tidak sobek. Nah, Bolangers, ini nih otak-otak khas Gresik. Kulit bandengnya masih ada, adonannya udah jadi, tinggal kita masukin. Kebayang kan rasanya pasti enak banget. Bandeng yang sudah terisi adonan harus dijepit memakai bambu dan diikat memakai pelepah pisang. Inilah kenapa otak-otak bandeng sering disebut bandeng capit, karena posisi ikan yang terjepit di antara dua bilah bambu. Oles bandeng dengan bumbu. Terima kasih ya Paman. Kami berencana memasak ikan bandeng dengan pepaya. Tapi karena sudah saatnya panen, kita bantu dulu yuk. Pohon yang berusia 7 bulan saja sudah bisa dipanen. Makanya tidak perlu menunggu pohonnya tinggi.
Buah pepaya sudah matang dan siap dipetik. Ayo kawan, ambil pepayanya. Pepaya ini berkulit tebal, berbentuk lonjong. Ketika matang berwarna kuning dan rasanya manis. Pepaya California banyak ditanam petani karena memiliki harga yang lebih mahal daripada jenis yang lainnya. Cara memetiknya gampang kok. Tinggal putar saja dan beres deh. Aku menumbuk semua bumbu sampai halus. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk mengurangi aroma amis pada ikan bandeng. Jeruk juga dapat membuat daging empuk dan lebih cepat matang ketika dimasak. Bumbu yang sudah halus langsung ratakan ke ikan agar meresap ke semua bagian. Tinggal bungkus ikan memakai daun pisang yang sudah dibersihkan. Bungkus satu persatu saja ya, agar ikan matang merata. Masukkan semua bungkusan ikan ke dalam pepaya. Lalu kunci memakai potongan bambu agar tidak tumpah ketika dipanggang. Terakhir, tinggal panggang deh. Memasak ikan dengan cara seperti ini memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tapi tenang saja, pasti jadinya enak. Buah pepaya akan gosong di bagian luarnya saja, tapi bagian dalamnya masih empuk, jadi tidak membuat bandeng gosong. Nah, ini dia bandeng panggang pepaya mudanya. Dari aromanya saja sudah menggugah selera. Sudah ada nasi dan lauk pun sudah siap. Langsung saja kita sikat. Pas banget di siang hari makan berat seperti ini. Sambil ditemani pemandangan indah Bukit Gosari, jadi menambah nafsu makan kita. Ayo, habiskan. Dagingnya empuk dan bumbunya meresap sampai ke bagian dalam daging. Ayo, lari terus kawan. Kita harus bergegas ya. Hari ini Paman sedang panen jeruk nipis, jadi kita jangan sampai terlambat. Sedikit lagi kita sampai kok. Kita mulai panennya dari ujung kebun ya, agar tidak ada buah matang yang terlewatkan. Nah, ini dia tempatnya. Langsung saja kita panen yuk. Ambil buah jeruk nipis yang sudah matang saja ya. Ciri-cirinya buahnya berukuran besar dan warna agak sedikit kekuningan. Ulangers, ternyata di sini kalau mau ngambil buah jeruk yang ada di atas itu pakai ini, namanya satang atau penggala. Panjang banget ini, Ulangers. Nah. Kalau buah yang pendek-pendek sih tinggal petik saja, gampang kok. Tanaman jeruk nipis mulai berbuah ketika sudah berumur 2,5 bulan, Bolangers. Buah yang sudah dipetik harus dipisahkan sesuai dengan ukuran dan tingkat kematangannya. Nikmatin ini kawan. Gede. Bolangers, ini nih jeruk yang udah kita bedek, udah banyak banget. Tapi masih kurang, ada bahan yang lain yang belum kita cari. Bolangers, ada yang tahu ini apa? Betul, ini udang.
aku mau bikin bumbu khas Gresik, namanya petis. Petis itu ada banyak macamnya, tapi sekarang aku mau bikin petis udang. Seru kan? Ayo, siapa yang sering makan petis? Bumbu beraroma kuat ini memang ciri khas daerah Gresik Bolangers. Tapi udah ada yang tahu belum cara pembuatannya bagaimana? Bagian udang yang dibuat petis adalah bagian kepalanya saja. Ulek semua kepala udang sampai halus. Oh iya Bolangers, ada beberapa pembuat petis di desaku. Tapi hanya Bibi Sulaimiyah saja yang masih membuatnya dengan cara tradisional. Memasak petis memerlukan waktu yang lama Bolangers. Bibi sudah terbiasa memakai kayu bakar untuk memasaknya. Udang yang sudah halus harus disaring terlebih dahulu. Kita hanya ambil air perasannya saja ya. Tapi Rika yuk diangkat. Oh ya, Kiki. Masak adonan sampai air mendidih sambil diaduk-aduk agar adonan tidak pecah. Bolangers, setelah ini mendidih kita campurkan tepung, gula, dan garam ini, terus dituangkan ke situ. Nah, sekarang tinggal aduk terus. Kurang lebih 3 jam. Wah, lumayan lama juga ya. Kalau sudah mulai mengental seperti bubur, tandanya sudah hampir matang Bolangers. Nah, kalau sudah berwarna coklat tua, berarti petis sudah siap diangkat. Satu kali masak, Bibi bisa membuat sekitar 26 kg loh. Iki kang bawa mulang, Kak, ambek konco-konco mulang. Matur suwun Bu nggih. Nggih, kula pamit ya Bu. Daun pisang. Tumis dulu bumbu yang sudah halus sampai harum dan wangi. Lalu masukkan otak-otak yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur ke daging bandengnya. Agar lebih menarik, campur santan dengan beberapa pewarna alami. Aduk-aduk lagi sampai rata. Bolangers, lemper belum lengkap tanpa ketan. Tinggal campur deh ketan dengan pewarnanya. Isi bagian tengah bandeng yang sudah dibumbui. Lalu tutup pakai daun. Oh iya Bolangers, ketan yang dipakai yang setengah matang ya. Karena lemper masih harus dimasak lagi. Oh iya, agar tidak lengket, olesi daun memakai minyak goreng. Kukus ketan kurang lebih 30 menit
Bolangers, sepertinya aku tersesat nih. Walau begitu, untung saja aku masih ditemani oleh pemandangan sekitar Wonosobo yang indah. Mbak, ngerti dalan ing Temanggung ora? Aduh, bule. Sorry miss. I want to go to Temanggung. Do you know the way? Temanggung. Masih kamu masih bawa Temanggung. Kalau posisi buskan tempat atas. Patatas ki opo meneh? I don't understand, miss. Waduh, aku tidak mengerti bahasa apa yang Mbak Bule ucapkan nih, Bolangers. Kira-kira Mbak Bule ini pakai bahasa apa ya? Permisi Mbak, Iya, Pak. lagi pada ngapain di sini? Lagi cari kentang, Pak, tapi udah cari-cari belum dapat. Oh biasanya kalau kentang itu yang ada di sebelah sana Mbak. Oh, sebelah sana. Ya udah, terima kasih, Mas. Monggo Mbak. Iya, Mas. Ikut aku naik sepeda. Ayo. Yuk. Aku duduk sini ya. Ya, boleh. Oh iya Mbak Bule. Mbak Bule, Iya. namanya siapa? Oh ya, aku Maya. Bisa panggil aku Mbak Maya. Bolangers, untung saja aku bertemu dengan Mbak Maya. Kebetulan Mbak Maya sedang mencari kentang di sekitar Wonosobo. Pas deh, aku bisa sambil ikut berpetualang bareng Mbak Maya dengan sepedanya ini. Hehehe. Ikutin terus ya, ngebolang yuk. Duh, untung saja aku dan Mbak Bule tidak terluka sama sekali. Tapi sepertinya ada yang rusak dengan sepedanya Mbak Bule nih, Bolangers. Orang ngapa-ngapa lang? Rapopo? Mbak Maya nggak apa-apa kan? Kalau aku nggak apa-apa, Lang. Tapi ini stangnya miring, Lang. Gimana ya? Ya nggak tahu. Oh, ayo, sedungoni ye, ndang ayo. Ya, makasih, Mas. Mbak Maya. Untung saja Bolangers, ada teman-teman baruku yang bersedia menolong kami. Mereka bertiga tinggal di Desa Sendang Sari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ayo kawan, kita sama-sama bantu angkut sepeda Mbak Maya. Sekalian saja deh kami ikut mengantarkan domba-domba ini ke tempat Pak De. Hehehe. Akhirnya kami sampai di peternakan dombanya nih, Bolangers. Ayo, kita turunkan dulu sepedanya, kawan. Tapi gimana nih? Sepedaku belum diperbaiki. Wes, tenang Mbak Bule, biar aku yang bawa ke bengkel. Paling top. Mantap Mbak Bule. Oh, jadi kalau gitu aku bantu di sini dulu ya. Ya, boleh. Wah, lihat deh. Ternyata Mbak Maya berani juga ya gendong anak dombanya. Hehehe. Kalau aku masih takut nih, Bolangers. Takut kalau dombanya nyeruduk. Ayo Lintang, Mbak Maya, bantu bawa masuk dombanya ke kandang.
Wah, lihat tuh, dombanya banyak juga ya. Bolangers, tahu nggak kalau domba lokal khas dari Wonosobo ini biasa dipanggil dombos. Ayo dombos-dombos, makan yang lahap ya. Biar makin besar dan dagingnya makin enak buat dimakan nanti. Ya udah Mbak, aku tak coba bongkar ya. Mana kuncinya ini? Kunci. Iya Mbak, kuncinya. Kunci Mas. Wah, bukan kunci itu, kunci Inggris itu loh. Ya guys, tak ambilin kunci aja. Wah, ini siapa ya di sini? Udah, tak ambil kuncinya dulu aja nih. Wah, ini kena Mbak nih. Ini juga bocor iki Mbak masalahnya tuh. Wah, ini nih pompa nih. Ini tak coba dipompa dulu ya Mbak. Wah, ini jadi iso ini. Wah, malah ibane jeblok nih. Mbak, gimana nih Mbak? Malah banyak meletus ini. Gimana ya ini ya? Wih, raimu apa wih? Kamu kan. Kamu juga hilang. Maya, katanya mau manen kentang. Iya. Oh iya, bagus ya. Ayo, kasih sekali. Ayo. Wah, sepertinya sudah pada mulai panen tuh. Ayo kawan, kita bantu Simbah panen kentangnya yuk. Gulung plastik penutup tanaman kentangnya dulu. Baru deh kita gali dengan tangan untuk mengambil langsung sayur kentangnya. Biasanya beberapa hari sebelum panen, batang tanaman kentang memang sudah lebih dulu dipotong bolangers. Tanaman kentang yang siap panen rata-rata sudah berusia 120 hari sejak ditanam. Bolangers, tahu nggak kalau dataran tinggi di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu sentra produksi kentang di Jawa Tengah. Pantas aja Mbak Maya sampai rela bersepeda ke sini demi mencari kentang. Banyak dan besar-besar. Sekarang tinggal dibawa Mbak Maya bikin masakan terenak dari Spanyol. Ya, ini sudah cukup buat masak nanti. Ayo. Mbah, terima kasih banyak ya kentangnya. Oh ya Mbak Maya, Ya. ini kentangnya mau dibuat apa? Oh iya, kentangnya mau digoreng, mau dibikin masakan paling enak khas dari Spanyol. Itu namanya tortilla de patatas. Bolangers, tortilla de patatas ala Spanyol yang mau dibuat ini bisa dibilang omeletnya orang Spanyol loh. Kentang Wonosobo yang dikenal punya tekstur lembut dan rasa manis jadi pilihan tepat pastinya. Nah, ini dibersihkan dengan banyak daunnya. Nanti kita potong-potong. Ayo, bantu dulu keluarkan isi terong Belandanya. Kalau di sini banyak menyebutnya dengan kemar. Terong Belanda bakal disiapkan jadi saus pelengkapnya nanti. Putar-putar dengan sedikit ditekan supaya isi terong Belanda mudah keluar. Kentang yang sudah dikupas dan bersih dari sisa tanah lanjut dipotong dengan teknik ala Mbak Maya nih. Mbak, ini cara motongnya gimana? Oh iya, kalau potongnya kalau di Spanyol kita potong agak gini. Ada suaranya kan, dengar? Ini kalau di Spanyol kita untuk ada kanji dari kentangnya itu keluar biar nanti lebih kental. Oh iya. Selain dengan cara direbus atau dikukus, kentang juga bisa dihaluskan dengan cara digoreng dulu seperti ini. Untuk penambah rasa, taburan garam dan potongan cabai gendot khas Dieng ini Bolangers. Awas, jangan terlalu banyak ya. Soalnya cabai gendot ini
jadi salah satu jenis cabai terpedas di dunia loh. Semoga nggak terlalu pedas ya. Hasil goreng kentang ini selanjutnya bakal dicampur dengan kocokan telur nih Bolangers. Tahapan terakhir nih Bolangers, masak kembali sampai telurnya matang. Bener aja kan? Bentukan dari tortilla de patatas buatan Mbak Maya ini mirip sama omelet. Ayo kawan-kawan, kita coba icipin masakan dari Mbak Maya. Delicioso, lezato. Rasa asam manis dari terong Belanda ditambah rasa pedas dari cabai gendut. Dijamin makin enak. Ada manisnya. Hidangan dari kentang yang empuk kaya karbohidrat ini ditambah dengan telur ayam, pas jadi santapan lengkap dan bergizi loh Bolangers. Ternyata Le Imin datang sambil menggoyang sepedanya Mbak Maya tuh. Tandanya Ya udah, terima kasih Iya. Mas. Kalau gitu, Lang, kita lanjut perjalanannya. Pamit dulu ya. Lang, kapan-kapan benerin meneh. Ya. Lang, sudah siap? Siap. Vamos! Ayo. tidak terasa ya Bolangers, petualanganku bersama kawan-kawan dari desa Sendang Sari harus berakhir. Aku harus melanjutkan perjalanan kembali. Ngapa bu? Biar apa hurung kayak? Walah, kayak nih urung bayar sal